Kenalkan, nama saya Fernando, NIM 1910416956 dari kelas A3 pagi. Di kelas saya akan membaca dari buku analisis lingkungan bisnis dari bab 2 dengan judul Lingkungan Pasar dan Bukan Pasar. Pendahuluan. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum, tempat mereka berobservasi. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontak. Pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus berobservasi secara efektif di lingkungan pasar mereka dan juga harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Mereka harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan, berinovasi melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul, tetapi itu ditentukan tidak cukup kinerja perusahaan dan manajemennya juga tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengatur sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi secara antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Interupsi politik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, dan hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela, misalnya bila perusahaan melakukan kerjasama dengan pejabat pemerintah atau kelompok pemerhati lingkungan. Perusahaan secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau untuk memperoleh kinerja yang unggul di lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu, dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis, dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan hidup perusahaan, beradaptasi dengan perubahan iklim global, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan juga memperhatikan regulasi dan deregulasi dengan ditetapkan oleh pemerintah, perlindungan kekayaan intelektual, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan internasional, anti monopoli, tekanan sosial, dan organisasi. Masalah bukan pasar dan strategi untuk mengatasinya adalah fokus bidang bisnis dan lingkungannya. Tujuan manajemen yang hendak dicapai adalah untuk mencapai kinerja keseluruhan yang unggul secara efektif dan dapat mengatasi masalah bukan pasar, dan menggunakan strategi bukan pasar untuk membuka peluang bagi perusahaan. Perkembangan di lingkungan bukan pasar mempengaruhi kinerja pada seluruh dimensi. Dalam industri otomotif, standar emisi dan ekonomi bahan bakar mempengaruhi penelitian dan pengembangan, desain produksi, penetapan harga dan pemasaran. Peraturan dan kewajiban akan menjaga keselamatan standar yang sudah ditetapkan memiliki efektif yang luas bagi dunia bisnis.
Akses ke pasar internasional mempengaruhi strategi kompetitif yang melibatkan desain produk, penetapan harga, dan perencanaan kapasitas. Sebagai contoh yang diberikan di sini memiliki dua komponen masalah mendasar dan dampaknya pada kinerja. Masalah penghematan bahan bakar misalnya terkait dengan perubahan iklim dan keamanan global memiliki implikasi luas terhadap kinerja. Fokus manajemen di lingkungan bukan pasar adalah bagaimana perusahaan mobil dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam mengelola isu-isu publik dan privat ini sehingga isu-isu ini dapat diatasi. Aktivitas di lingkungan bukan pasar umumnya muncul karena adanya isu-isu spesifik dan dimotivasi adanya dampak dari isu-isu tersebut. Proses pengaturan misalnya berfokus pada memuat aturan isu mengenai cara mengatasi masalah atau isu-isu tertentu yang muncul, seperti standar hemat bahan bakar, perhatian manajerial. Dengan demikian berfokus pada isu-isu spesifik yang mempengaruhi kinerja dan cara menghadapi, serta mengatasi kekuatan yang menggerakkan isu-isu tersebut. Lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan isu-isu tersebut dan partisipasi perusahaan dalam melakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul tersebut. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer seperti diilustrasikan dalam gambar 1.1. Perusahaan berobservasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang di kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung untuk merumuskan dan menetapkan strategi pasar dan bukan pasar. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara profesional bila terdapat dampak potensial mereka terhadap kinerja. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak-dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Mereka dapat membalas masalah publik, berkomunikasi dengan media, bersaksi dalam proses pengaturan dan kongres, melobi pemerintah, beradaptasi dalam koalisi dan asosiasi, bertemu dengan aktivis, bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, bermitra dengan LSM, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar 1.1. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Demikian pula, tindakan kelompok kepentingan dan aktivis dapat memaksa perusahaan untuk merubah praktik pasarnya. Sebagai contoh, asal pasar masalah bukan pasar pada tahun 1990-an. Harga bensin asli yang lebih rendah dan permintaan konsumen yang berubah mengakibatkan kendaraan sport, SUV, dan truk ringan menangkap separuh pasar kendaraan ringan di Amerika Serikat. Ini mengurangi penghematan bahan bakar rata-rata, dan dengan adanya perubahan iklim dan keamanan global, ini menghasilkan tekanan baru untuk meningkatkan standar penghematan bahan bakar.
baik di lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing. Dalam lingkungan pasar, perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, dan badan pengatur, dan sentimen publik. Sama seperti lingkungan pasar, dari perubahan bisnis dan keunggulan kompetitif yang berkembang. Lingkungan bukan pasar berubah dari isu-isu dalam agenda bukan pasar, perusahaan juga berkembang. Oleh karena itu, lingkungan bukan pasar harus responsif terhadap strategi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Strategi tersebut dapat mempengaruhi peluang pasar. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.